Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melakukan perkuliahan pada pertemuan kali ini ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS ini adalah aplikasi yang dapat membantu teman-teman semua dalam melakukan pengolahan data dalam penelitian kuantitatif seperti itu ya. Di sini ada banyak sekali hal-hal yang bisa dihitung dengan aplikasi SPSS. Di antaranya ada uji validitas, ada uji reliabilitas, ada uji regresi dan lain sebagainya. Namun untuk pertemuan awal ini kita nanti akan melakukan perhitungan dasar terlebih dahulu ya, yaitu kita akan melakukan uji validitas dan juga reliabilitas dengan bantuan dari aplikasi SPSS seperti itu. Namun teman-teman, sebelum kita mengoperasikan aplikasi SPSS, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dan juga cara untuk melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Untuk uji validitas, dia terbagi menjadi dua cara ya untuk melakukan ujinya. Ya, dia bisa menggunakan perbandingan antara nilai R hitung dengan nilai R tabel, dan juga dia cara yang kedua adalah membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Kalau menggunakan nilai R hitung, ya dia caranya adalah R hitung yang lebih besar dari R tabel, di sini saya tandai terlebih dahulu, ya, maka itu bisa dikatakan valid. Jadi kalau R hitung yang lebih besar dari R tabel dikatakan valid. Nanti R tabelnya kita akan cari di tabel R ya teman-teman ya. Tabel R itu nanti ada di Google ya, banyak sekali terberedar di Google. Lalu yang kedua, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, saya tandai lagi, maka angket tersebut dinyatakan tidak valid ya, seperti itu. Nah, maka angketnya dinyatakan tidak valid. Jadi dia kalau untuk melihat dia apakah valid atau tidak angketnya, maka dia harus lebih tinggi R hitungnya dibandingkan dengan R tabel. Lalu di sini ada cara yang kedua. Cara kedua adalah dengan membandingkan angka signifikansinya dengan probabilitas 0,05. Nah, caranya bagaimana? Caranya, jika nilai signifikansi itu dia lebih kecil daripada 0,05, maka datanya adalah valid. Jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka datanya tidak valid. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kita bisa mengetahuinya dengan dua cara ya, dengan menggunakan perhitungan atau perbandingan nilai R, atau kita melakukan perbandingan signifikansinya seperti itu. Nah, lalu untuk uji reliabilitas kita nanti akan ada yang namanya perbandingan juga ya. Perbandingannya kita nanti akan mengetahui nilai dari uji reliabilitas itu dengan nilai alpha Cronbach-nya teman-teman ya. Jika nilai alpha dia lebih kecil daripada 0,50, maka reliabilitas rendah. Jika nilai alpanya lebih besar dari 0,50 namun lebih kecil dari 0,70, maka reliabilitasnya moderat ya. Lalu jika nilai alpanya itu lebih besar daripada 0,70, maka nilai reliabilitasnya adalah mencukupi ya. Lalu jika nilai alpanya lebih besar daripada 0,80, maka reliabilitasnya adalah kuat. Dan selanjutnya terakhir di sini, jika nilai alpanya lebih besar daripada 0,90, maka reliabilitasnya adalah sempurna. Seperti itu. Oke, baik, kita langsung saja teman-teman, kita langsung mempraktekkan. Di sini saya sudah ada contoh tabulasi data ya. Di sini saya ada contoh tabulasi data. Ini tabulasi datanya saya buat asal-asalan saja teman-teman ya. Dan kalau dibuat asal-asalan, pasti nanti data-datanya banyak yang valid dan juga tidak valid seperti itu. Ya, ini hanya untuk mencontohkan saja bagaimana cara aplikasi SPSS bekerja seperti itu ya. Nanti tabulasi data ini teman-teman dapatnya dari mana? Teman-teman nanti dapat tabulasi data ini dari angket yang disebarkan kepada
responden teman-temannya. Nanti respondennya nanti teman-teman kasih angket. Nah, nanti angketnya, isian angketnya itu nanti akan berbentuk angka seperti ini ya. Angkanya nanti berbentuk angka dari 1 sampai 5. 1 itu mewakili sangat tidak setuju dan 5 itu mewakili sangat sangat setuju, seperti itu ya. Nah, jadi nanti berarti kan kalau 1 itu sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Nah, nanti di tengah-tengahnya itu dari mulai 4, 3, 2, 1 itu adalah level kesetujuan dan juga level ketidaksetujuan. Semakin kecil levelnya, maka semakin tidak setuju orang tersebut dengan pernyataan yang ada di angket. Seperti itu ya. Nah, nanti angket-angketnya itu akan masuk ke dalam sini nomor-nomornya itu ya. Nah, nanti nomor-nomornya inilah yang kita butuhkan untuk menghitung validitas dan juga reliabilitas dalam angket tersebut. Seperti itu ya. Oke. Sekarang saya akan buka aplikasinya teman-teman. Nanti silakan teman-teman download aplikasinya. Nama aplikasinya adalah SPSS teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan SPSS Statistik 21 teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan download juga di Google, banyak sekali ya ada SPSS 21. Nah, lalu ketika sudah terbuka aplikasinya teman-teman, silahkan teman-teman masuk ke pojok kiri atas ya. Setelah teman-teman masuk ke pojok kiri atas, sekarang kita masuk ke Excel yang tadi ya. Kita masuk ke Excel yang tadi, lalu di sini angka-angkanya semuanya dan juga totalnya di copy ya teman-teman ya. Nah, angkanya dan totalnya semuanya di copy, lalu kita masukkan ke dalam aplikasi di sini ya. Nah, di sini sudah teman-teman ya, di sini sudah kita masukkan data-datanya ke dalam aplikasinya ya. Namun di sini masih berbentuk nomornya itu namanya itu masih var01, var02, var03 dan seterusnya. Kita mau var01, 02 dan 03-nya ini menjadi X teman-teman ya, yang mewakili variabel ataupun mewakili butir pertanyaan seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengubah nama var itu menjadi X, ya caranya gimana? Tinggal diklik lalu diubah ya menjadi X1, X2, dan X3. Tapi cara itu terlalu manual dan akan menghabiskan banyak waktu teman-teman ya. Caranya adalah kita bisa membuat ini lebih simpel teman-teman. Caranya adalah kita klik dulu namanya, name-nya, lalu kita ketik Ctrl F. Nah, lalu di sini kita replace ya. Lalu di sini kita ketik var 000 seperti itu ya. Nah, lalu replace with X teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti dia akan terreplace secara otomatis ataupun terganti secara otomatis yang tadinya var 000 di sini menjadi X teman-teman ya. Kita langsung ganti saja replace all. Nah, dia akan otomatis terganti dari mulai X1, X2, X3 sampai dengan X31. Kenapa X31, Pak? Sedangkan di Excel-nya itu cuma ada 30, karena 31-nya itu adalah total. Makanya di sini X31 kita ganti menjadi total. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Kita sekarang yang kita lakukan adalah kita mencari kita akan melakukan uji validitas terhadap data ini. Namun, sebelum data ini kita uji validitas, kita harus melihat tabel R-nya dulu, teman-teman ya. Tabel R itu bisa kita cari di Google Chrome ya, di Google maksudnya ya. Kita bisa cari di Google, kita bisa cari di search engine kita ya. Diketikkan saja tabel R gitu ya. Uji validitas. Nah, kita langsung cari saja teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada gambarnya, kita lihat. Ini kurang jelas ya gambarnya. Coba kita cari yang PDF saja. Gambarnya kurang jelas ya teman-teman ya. Tabel R, kita cari di sini deh. PDF ya.
Coba cari PDF-nya saja teman-teman ya, supaya lebih mudah. Nah, ini sudah dapat ya, teman-teman ya. Di sini sudah ada tabel R, teman-teman ya. Oke. Coba kita lihat yang N-nya itu sesuai dengan responden kita ya. Tadi responden kita ada 65, teman-teman ya, di sini. Nah, ini ya. Berarti kan dia tabel R-nya adalah 2404. Cara melihatnya gampang, teman-teman. Cara melihat tabel R adalah kita sesuaikan dengan responden yang kita tentukan ketika kita menyebarkan angket. Di sini kan kita respondennya ada sekitar 65 responden, teman-teman ya. Ada 65 orang ya. Nah, di sini kita lihat tabel R-nya, kita cari tabel R yang N-nya itu adalah 65, lalu kita ambil yang 0,05 karena saya memakai validitas 0,05 ya, angkanya 0,05 di sini ya. Berarti di sini 0,2404 seperti itu ya. Jadi untuk kita catat saja teman-teman ya, supaya tidak bingung nanti ya ketika kita akan membandingkan seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi SPSS-nya teman-teman semua. Ketika kita sudah menginput datanya seperti ini, kita sekarang tinggal klik analyze, lalu kita klik regression, lalu oh bukan regression ya, ini untuk regresi ya, mohon maaf teman-teman ya. Nanti untuk regresi kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya ya, tapi kita akan mempelajari, akan mempraktekkan tentang validasinya dulu ya. Kita klik correlate, lalu kita klik bivariate teman-teman, seperti itu. Lalu kita blok semua, Ctrl A, lalu kita pindahkan. Di sini di checklist ya, person-nya, lalu kita klik OK. Nah, nanti dia akan ada teman-teman ya, nanti kita akan disuguhkan disuguhkannya, kita akan disuguhkan tabel-tabel dari perhitungan yang telah dilakukan oleh SPSS. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, di sini ada person correlation, di sini ada signifikansi ya. Nah, di sini teman-teman, person correlation itu artinya adalah R hitung ya. Lalu signifikansi itu artinya signifikannya, seperti itu. Nah, kita lihat di atasnya. Nah, berarti di sini adalah person correlation-nya dan di sini adalah signifikannya, teman-teman. Yang atas adalah person correlation ini 0,340, lalu di sini ada 0,006 adalah signifikansinya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan memvalidkan data ini dengan cara yang pertama, teman-teman ya. Kita dengan cara uji validitas dengan perhitungan nilai R, seperti itu. Nah, dengan metode perbandingan nilai R ini, ya, dia akan valid, data itu akan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, maka datanya akan valid. Tapi kalau R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka datanya tidak valid. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman semua, ya, saya akan buka lagi aplikasinya. Di sini ya ingat R hitungnya adalah yang di atas. Tadi kita telah mengetahui R tabel kita ya. R tabel kita tadi berapa? Coba kita buka lagi di sini yang 65 0,2404 ya. 0,24004. Di sini coba saya tulis saja di sini ya supaya tidak bingung. 0,2404. Nah, seperti itu ya. Ini adalah R tabelnya. Ingat, ketika data kita mau valid, R hitung kita harus lebih besar daripada R tabelnya. Ini adalah R tabelnya, teman-teman ya. Lihat di sini. Di sini ada 0,3040 jika dibandingkan dengan 0,2404 pasti hasilnya adalah valid. Kenapa? Karena 0,340 lebih besar daripada 0,24004. Selanjutnya di sini ada 0,348. 0,348 pun dia lebih besar daripada 0,2404 ataupun R hitungnya lebih besar daripada R
tabel. Maka dapat dinyatakan bahwasanya soal nomor 2 ini ataupun butir pernyataan nomor 2 ini juga valid, seperti itu dan seterusnya teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk signifikansinya nanti silakan teman-teman, hitung ya, silakan teman-teman hitung disesuaikan dengan kaidah yang tadi setelah saya tulis di PPT, seperti itu ya, di sini ya. Nah, ini untuk signifikansinya ya, jika signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka datanya valid. Tapi jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka datanya tidak valid, seperti itu ya. Nah, ini nilai signifikansinya nih. Nah, gitu ya, kalau lebih kecil berarti valid, kalau lebih besar berarti tidak valid, seperti itu. Nah, di sini 0,006, ya pasti dia valid. Di sini karena apa? Signifikansinya adalah 0,05 ya. Lalu di sini 0,004, dia juga sama teman-teman ya. Dia di sini berarti jika dilihat dari metode signifikansi, dia valid. Kenapa? Karena dia adalah 0,004, sedangkan 0,004 itu lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, seperti itu ya. Dan seterusnya teman-teman, itulah cara untuk melihat validitas dari item-item yang kita masukkan datanya menggunakan aplikasi SPSS. Jika teman-teman menghitung validitas ini secara manual, ini akan memakan banyak waktu teman-teman dan kecenderungan human error akan selalu mudah sekali terjadi ya. Tapi dengan adanya SPSS teman-teman akan lebih mudah dalam menghitung validitas dari angket-angket yang teman-teman telah sebar ataupun angket-angket yang telah teman-teman berikan dan telah diisi oleh responden dari teman-teman semuanya. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kita akan kembali ke materi reliabilitas. Baik teman-teman, sekarang saatnya kita untuk menghitung ya ataupun melihat reliabilitas dari data yang telah kita masukkan ya. Kita akan kembali ke halaman awalnya, ke tampilan awalnya ya. Datanya tidak perlu kita hapus ya. Kita memakai data yang tadi. Nah, kalau tadi kita telah melakukan uji validitas, sekarang kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa sih yang disebut dengan uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Jadi intinya ya uji reliabilitas itu adalah uji keajegan teman-teman. Ini kira-kira butir-butir soalnya ini reliable, ajeg atau tidak ya. Ajeg itu apa sih Pak? Ajeg itu adalah konsistensi seperti itu teman-teman ya. Kira-kira butir soal ini konsisten atau tidak sih ketika dia diberikan pertanyaan berulang-ulang seperti itu ya. Nah, lalu teman-teman di sini ada beberapa pedomannya ya yang tadi seperti yang tadi telah saya bacakan ya, nilai alpha Cronbachnya ini kita ada beberapa pedomannya. Nah, sekarang kita langsung saja untuk melakukan uji reliabilitas. Nah, caranya seperti apa? Kita klik analyze ya. Setelah kita klik analyze, kita klik scale ya. Lalu kita klik reliability analysis. Nah, seperti itu ya. Lalu kita blok semua ya. Namun untuk yang totalnya kita unblock teman-teman ya karena untuk yang totalnya ini dia tidak perlu dimasukkan seperti itu ya. Nah, sini ya. Sini kan totalnya sudah termasuk ya. Nah, ini kita keluarkan totalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu jika sudah seperti ini, kita langsung ke statistik, teman-teman. Kita klik statistik yang ada di kanan ini ya, statistik. Lalu kita checklist ini ya, scale if item deleted. Langsung klik continue. Nah, setelah itu teman-teman silahkan klik OK. Ya. Nah, setelah diklik OK, teman-teman akan masuk ke dalam halaman ya, uji reliabilitas. Lihat di sini ya, di sini ada reliability. Nah, seperti itu. Nah, lalu teman-teman masuk ke reliability statistik teman-teman ya di sini ya. Nah, di sini saya tandai dulu supaya teman-teman dapat melihat. Ya. Di sini reliability statistik.
statistik. Nah, yang kita lihat apa sih, Pak? Yang kita lihat ini, teman-teman ya, yang kita lihat adalah Cronbach alfanya ya. Coba saya hapus. Ya, di sini ya. Ini adalah uji reliabilitas ataupun reliabilitas statistiknya. Yang kita lihat adalah ini. Nah, yang kita lihat adalah Cronbach alfanya. Cronbach alfanya adalah 0,282 seperti itu ya. 0,282. Lalu bagaimana Pak caranya? Nih Pak, saya udah tahu nih ya, saya udah tahu nilai alfa Cronbach-nya, tapi saya masih belum tahu nih Pak, dia reliable atau tidak. Ya udah, kita tinggal masukkan saja teman-teman, langsung kita bandingkan saja dengan perbandingkan dengan perhitungan reliabilitas dengan perbandingan perhitungan reliabilitas yang tadi sudah saya tulis di PowerPoint seperti itu ya. Ingat ya, nilai reliabilitasnya adalah 0,282 ya. Di sini kita tulis saja ya supaya tidak lupa. Dia nilainya adalah 0,282 seperti itu. Nah, teman-teman, jika kita lihat teman-teman ya, di sini 0,282, ya 0,282 ini sudah kita lihat ya, sudah kita catat tadi ya, hasilnya adalah 0,282 ya. Kita lihat di sini, ya benar ya, benar ya 0,282. Nah 0,282 ini nanti kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan perhitungan uji reliabilitasnya. Nah, ternyata ketika dilihat 0,282 ini dia mempunyai nilai reliabilitas yang rendah. Kenapa Pak? Kok nilai reliabilitasnya rendah? Karena dia nilai alfa Cronbach-nya adalah cuma 0,28 teman-teman. Sedangkan nilai yang di bawah 0,50 dia dikategorikan tidak reliable. Seperti itu ya. Ataupun reliabilitasnya rendah. Seperti itu teman-teman ya. Itulah teman-teman cara untuk mengetahui sebuah butir soal itu ataupun sebuah angket itu reliable dan juga valid menggunakan aplikasi SPSS. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan dasar mengenai penggunaan aplikasi SPSS ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.